Ini selamat pagi semua. Mengawali bulan ini, kita melihat dulu performance yang dilaporkan oleh CFTC yang disunting oleh Bloomberg, sunting kembali. Volume transaksi futures yang terjadi di euro ternyata masih didominasi dengan posisi short lebih banyak, sekitar 216.000 dibandingkan dengan posisi buy sebesar 44.000. Kemudian change yang terjadi ternyata bertambah untuk posisi short. Kemudian kalau kita berbicara untuk jangka pendek pada hari Jumat kemarin sedikit bernapas lega Bu Sundari karena resiko terhadap Yunani sedikit berkurang dikarenakan IMF sendiri menunda untuk jangka waktu pembayaran tanggal 5 Juni ditunda hingga pada akhir Juni 2015 ini. Kalau kita melihat dari fundamental Yunani masih tetap sama, bahwa mereka telah lempar handuk dalam arti kata tidak bisa untuk membayar hutang dia, kemudian jangka pendek nanti sepertinya juga bermasalah pada tanggal jatuh tempo tersebut. Kemudian kalau kita melihat dari yen, posisi yen, ternyata posisi sell juga lebih banyak, pelemahan yen di 112.000 dari posisi buy 50.000, kemudian posisi bertambah sell lebih banyak sebesar 27.000. Kemudian kalau kita melihat dari pergerakan dolar terhadap yen sendiri, ini masih dalam puncak dari beberapa periode yang lalu. Kemudian dari pound sterling terbaca juga masih posisi sell lebih banyak daripada posisi buy. Future kontrak yang terjadi sedikit melemah peningkatan menjadi minus 4,3. Kemudian Swiss franc ini cukup menarik untuk dilihat sebetulnya dari fundamental data Swiss franc yang dinyatakan masih overvalue, namun tindakan untuk intervensi seperti yang telah diutarakan oleh Gubernur Sentral Swiss kemarin bahwa akan dilaksanakan intervensi lanjutan apabila masih mengganggu untuk performa dari Swiss, baik itu terhadap dolar maupun terhadap euro. Kemudian dari Australia kita melihat di sini posisi buy lebih banyak daripada posisi sell, 65.000 dibanding dengan 58.000. Saya kira ini tipis perubahan yang terjadi. Kemudian yang lainnya kalau kita melihat laporan untuk review. Nah ini dia, ternyata pada hari Jumat kemarin meningkat sebesar 0,42% untuk euro. Kemudian kalau kita terkonsentrasi ke euro terhadap US dollar naik ya sekitar 460 pips di Monex Trader. Kemudian kita melihat pergerakan dari euro yang lainnya, baik euro pound sterling maupun euro yen. Kalau euro pound sterling kita hitung naik juga sebesar 0,55%, sebesar 390 pip di Monex Trader, kenaikan positif. Kemudian di euro yen juga naik sebesar 0,5%, sebesar 680 pips. Kemudian kalau kita melihat dari pergerakan pound sterling, berbeda dengan pergerakan dari euro. Pound sterling menurun ya sebesar 0,13% ke 200 poin pergerakan di Monex Trader pada hari Jumat kemarin. Kemudian di Australia kita melihat pergerakan juga negatif pada hari Jumat, sekedar mengingatkan masih dalam keadaan bearish channel. Kemudian tren yang terjadi juga masih dalam keadaan negatif, minus 0,07%. Kisaran bekerja di angka 50 pips kemarin, range-nya juga cukup sempit di Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian New Zealand dollar terhadap US dollar sama dengan pergerakan di Australia dollar terhadap US dollar, minus 1,01% sebesar 720 pips. Kemudian di dolar Swiss, ini dia dolar Swiss, overvalue yang terjadi ditenggarai dari beberapa pengamat juga bahwa pergerakan dolar terhadap Swiss sendiri mengalami penurunan sebesar minus 0,24% atau sekitar 220 pips di Monex Trader. Kalau kita melihat di sini data yang terbaca di sini sangat signifikan adalah euro ya. Euro menguat terhadap beberapa currency
termasuk terhadap dolar, US dollar, pound sterling maupun terhadap yen. Nah, ini menurut kalau kita melihat dari analisis korelasi cukup berkorelasi dikarenakan ketiga mata uang ini dilemahkan oleh euro, ya dilemahkan oleh euro, sehingga tren yang terjadi pada hari Jumat kemarin kita manfaatkan momentum untuk pada hari Senin yang seperti biasanya hari Senin mengalami pergerakan market yang tidak terlalu besar sehingga faktor resiko juga dapat terkendali. Kemudian dari minyak kita melihat pergerakan harga minyak masih dalam keadaan positif sebesar 4,39%, di angka 60,21 pada penutupan harga minyak WTI kemarin. Kemudian Brent juga sama 0,77% positif. Kemudian di gold sedikit mengalami kenaikan meskipun tren yang terjadi masih dalam keadaan stagnan di mingguan maupun di jangka panjang bulanan. Kemudian kita melihat pergerakan pada hari Jumat kemarin cukup positif sebesar 0,13%. Kemudian faktor fundamental yang cukup kuat saya kira untuk kedepannya adalah pengumuman terhadap tingkat suku bunga. Terjadi beberapa meeting ke depan termasuk di Australia dolar pada hari Selasa besok. Pengumuman terhadap Australia dolar RBA. Di sini RBA kemarin periode yang lalu diturunkan sebesar 2%, terlihat juga bahwa beberapa analis kemungkinan besar RBA juga akan terus menurunkan tingkat suku bunga untuk mengimbangi dari pelemahan Australia dollar terhadap US dollar maupun dari sisi ekspor, ya. Kemudian kalau kita melihat di sini dari pergerakan atau agresif perubahan tingkat suku bunga memang telah dilaksanakan oleh RBA. Bisa dibandingkan dengan negara-negara lain atau beberapa zona yang lainnya. Kemudian nanti juga pada minggu ini kita melihat pada hari Rabu juga akan diumumkan mengenai masalah kebijakan tingkat suku bunga oleh Euro minimum bid rate yang terjadi diforecastkan sebesar 0,05%. Kemudian kita melihat yang lainnya pada bulan 6 ini juga mengenai masalah BOJ tanggal 19 Juni, ya, tanggal 19 Juni, keputusan terhadap stimulus lanjutan apakah dinaikkan untuk stimulus sebesar 80 triliun yen atau tetap. Kemudian kalau kita membaca dari statement dari petinggi BOJ bahwa pelemahan dari yen, ya, pelemahan dari yen saat ini belum dirasa cukup kuat untuk merubah arah kebijakan dari finansial fundamental yang terjadi sekarang. Kemudian masih tetap sama masalah Fed, isu bahwa peningkatan akan dilanjutkan hingga bulan Juni, kemudian bulan September masih terus berlanjut. Kalau kita melihat tanggal 17 bulan 6 ini atau tanggal 17 Juni ini terlihat market sepertinya akan terus memantau kebijakan yang akan dilakukan oleh Janet Yellen sebagai pengambil keputusan di tingkat utama di Fed, ya. Kemudian dari PBOC masih tetap sama di 5,1% tingkat suku bunga. Next, dalam bentuk kedepannya pada bulan Juni ini tidak dilaporkan tanggal berapa akan dirubah, ya. Sangat banyak sekali Bu Sundari termasuk SNB minus 0,75% tanggal 18 Juni ini akan dilaporkan mengenai perubahan tingkat suku bunga atau mengenai intervensi dari bank sentral mereka. Jadi bulan ini sangat banyak pengumuman terhadap tingkat suku bunga, kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Saya kira fokus market utama ke situ untuk hingga bulan Juni ini. Di samping nanti pada hari ini hingga pada penutupan minggu ini, market saya kira untuk Amerika Serikat terfokus terhadap pengumuman data tenaga kerja, baik itu dari ADP pada hari Rabu besok maupun pada hari Jumat, yang dilaporkan untuk ADP sendiri mengalami kenaikan dari 169.000 menjadi 200.000. Kemudian saya kira untuk trade balance Amerika Serikat juga akan dilaporkan sedikit membaik dari minus 51,4 billion menjadi minus 44,2 billion. Saya kira seperti itu Bu Sundari
untuk fundamental terfokus masalah tingkat suku bunga yang akan diumumkan oleh beberapa bank sentral maupun tenaga kerja yang akan diumumkan oleh Amerika Serikat untuk jangka pendek hingga akhir minggu ini. Iya Pak Dwi, tadi terlihat memang kalau untuk euro cukup signifikan ya penguatannya terhadap beberapa mata uang seperti dolar, kemudian pound sterling, juga Japanese yen. Dan seperti yang sudah Pak Dwi bilang, fokus utama kita pada minggu ini terhadap tingkat suku bunga ya dari beberapa mata uang. Dimulai dari Australia, nanti terjadi pengumuman tingkat suku bunga dari sebelumnya diprediksi di 2% ya. Kemudian dari zona Eropa juga akan keluar data tingkat suku bunga di minggu ini, dan tentunya fokus pada hari Jumat minggu ini terhadap unemployment change di Amerika ya, serta unemployment rate. Secara teknikal bagaimana nih Pak Dwi untuk strategi minggu ini? Oke, kita melihat untuk pergerakan di dolar ya, dolar indeks sendiri, saya kira masih dalam keadaan naik untuk pergerakan untuk time frame, breakout di 97.79, injaran untuk breakout sendiri, kemudian tren masih dalam keadaan naik. Kemudian secara candle saya kira untuk pembukaan pada hari ini sangat bagus, dibuka dengan bullish candle. Setelah kemarin 2 hari yang lalu high maupun low yang terjadi ditenggarai mengalami penurunan, namun pada penutupan pada hari Jumat kemarin sedikit terjadi pelemahan terhadap penurunan ditandai dengan satu candle ini, body yang terlihat membentuk seperti piercing tapi berada di atas, kemudian bullish candle yang terjadi pada saat ini. Secara teknikal saya kira penunggu untuk breakout di angka 97.80-an atau 79 membawa pengaruh yang cukup signifikan untuk pergerakan di euro terhadap US dollar, dipadukan dengan data-data fundamental yang saya kira cukup bagus untuk disimak. Langsung terhadap euro ya, euro. Nah ini dia. Tren yang terjadi sangat jelas terbaca untuk dalam keadaan drop, kemudian koreksi yang terjadi sangat sedikit di sini. Ya, koreksi untuk jangka panjang dengan chart daily saya kira sangat berat di 1.10661, kemudian dibuka pada hari ini pada penutupan harga saat ini, baik untuk wilayah 1 jam, 30 menit maupun 15 menit, transaksi euro saya kira masih dalam keadaan drop. Untuk fundamental euro sendiri, ECB, Mario Draghi masih mengamati terhadap inflasi yang terus turun, kemudian dia masih yakin bahwa stimulus yang akan dilaksanakan akan membawa pengaruh yang cukup bagus terhadap perkembangan dari inflasi ke depannya. Kemudian selain masalah Yunani, ternyata keputusan untuk stimulus juga masih menjadikan fokus utama ECB untuk membantu negara-negara lainnya yang saya kira diambang kritis juga ya, yang kritis juga apabila kita melihat dari Italia juga sedikit banyak akan membantu negara-negara tersebut. Jadi selain Yunani, negara-negara lainnya juga kita lihat dalam keadaan perlu bantuan untuk stimulus. Dan ini yang akan diambil oleh Mario Draghi ke depan hingga pada akhir bulan Juni ini. Kemudian kita melihat dari pound sterling, ini dia dari pound sterling, 1 bulan atau 1 minggu yang terjadi kemarin sangat signifikan penurunan, terjadi 1 kali, 2 kali, 3 kali koreksi dominan, saya kira 1 kali, 2 kali, dan 3 kali ini koreksi dominan untuk pound sterling terhadap US dollar, penurunan langsung saya kira masih dalam keadaan drop. Oversold yang terjadi secara teknikal, kita melihat dari tren yang terjadi, kita pakai oscillator ini saja. Nah ini sebetulnya masih dalam keadaan oversold yang terjadi, namun menunggu untuk cross terhadap stokastik berada di
apabila dia naik kembali ke angka 20, kemudian sinyal juga terbentuk cross di atas angka 20. Namun yang terjadi saat ini masih terbuka untuk mengarah ke angka 0%, kedua sinyal untuk stokastik. Saya kira pemanfaatan untuk tren masih akan terus berlanjut hingga ke 1.52 hingga ke 1.50 untuk pergerakan pound sterling terhadap US dollar. Kemudian Aussie, ini dia Aussie. Juga sama, kita melihat pergerakan untuk mingguan. Ya, pergerakan untuk mingguan juga tren yang terjadi mulus untuk Aussie. Memang pada penutupan yang terjadi pada minggu yang lalu meningkat daripada harga yang paling rendah, yaitu di 0.761. Kemudian harga hari ini saya kira masih terus mengalami penurunan di Aussie. Target untuk jangka pendek di Aussie saya kira ke angka 0.76 hingga ke angka 0.74748. Namun perlu diwaspadai untuk proyeksi panjang dikarenakan tren yang terjadi cukup curam ya. Biasanya curam untuk turun juga sangat tajam untuk naik, jadi polar V yang terjadi. Batasan untuk stop loss saya kira di 50% Fibonacci di 0.77285. Untuk dolar yen, ini dia untuk dolar yen. Nah ini terus menanjak, penguatan dolar terhadap yen dan pelemahan yen lebih lanjut. Saya kira akan terus berlanjut. Meskipun secara teknikal kita melihat di sini dari rata-rata, saya ambil di sini aja. Nah ini telah melewati dari tepat ya di angka 124.545. Apabila kita melihat untuk pola reversal, tinggal menunggu saja ini pola untuk bearish candle melawan dari tren yang terjadi, tinggal menunggu bearish candle. Apabila Anda melakukan pola reversal untuk di dolar yen, namun apabila terjadi Anda melaksanakan follower trend yang terjadi masih dalam keadaan uptrend, maka mengambil posisi buy saat ini juga saya kira tidak terlalu berisiko tinggi di harga saat ini. Target ke 124.54 untuk jangka pendek hingga ke 128.63 untuk jangka panjang. Saya kira pergerakan untuk dolar yen saat ini masih berada di ambang resisten, bisa mengambil posisi sell dengan batasan stop loss 124.55 atau 54. Atau mengambil posisi buy saat ini dengan posisi stop loss di 122.018. Kemudian di komoditi, ya. Untuk komoditi minyak, saya kira nanti pada hari Jumat ada rapat untuk OPEC ya, OPEC meeting. Nah ini rapat dari OPEC meeting, kita cermati nanti juga pada hari Jumat. Kemudian secara teknikal saya kira harga merespon cukup bagus terhadap resisten, sehingga reversal yang terjadi meskipun masih berada di atas angka 60 kemarin pada penutupan, namun kembali lagi turun ke angka 59.82. Kemudian kita melihat dari sini, ya, saya kira rata-rata pergerakan yang terdekat ada di level-level ini. Di angka 58.16. Kemudian pergerakan tengah untuk mingguan lalu menjadikan patokan kita untuk melihat keseimbangan yang terjadi antara minggu lalu dengan minggu saat ini. Angka 50% terbaca di 58.55. Kemudian lanjutan untuk posisi turun lagi ke angka 58.05. Fundamental terhadap minyak kemarin, bahwa Menteri Perminyakan dari Arab Saudi mengeluarkan statement bahwa Arab Saudi sepertinya akan lebih tarik terhadap pemanfaatan dari sinar matahari atau solar energy, di samping dari pemanfaatan dari fosil atau minyak. Jadi mereka tidak peduli apabila harga juga turun ke angka $20 per barrel, karena mereka sedang meneliti atau sedang mengamati kesempatan untuk memanfaatkan dari energi matahari. Jadi saya kira berita ini membawa pengaruh yang tidak ada masalah apabila harga ke $20 per barrel di minyak
Hingga kemungkinan untuk turun ke situ juga tidak akan mengambil, Arab Saudi tidak akan mengambil kebijakan-kebijakan lebih lanjut untuk mengkat produksi. Jadi statement di tengah-tengah penurunan harga minyak jangka panjang, saya kira wajib dicermati juga dengan berita-berita seperti itu. Untuk untuk emas, nah ini dia pola stagnan yang terjadi di emas dari bulan Mei hingga dari tanggal 27 Mei hingga ke tanggal 29 Mei saat ini. Saya kira transaksi jangka pendek di emas bisa mengambil posisi TikTok. Kemudian kita melihat untuk ini dia untuk mingguan mengambil posisi short. Kemudian pada tanggal 1 tadi pada 4 jam pertama ternyata membentuk head yang lebih tinggi, sangat besar ya dibandingkan dengan body. Kemudian tail yang terjadi juga sedikit lebih kecil daripada head. Kemudian apabila terjadi 4 jam saat ini terjadi bearish, dapat dimanfaatkan untuk follow trend untuk posisi sell untuk di emas. Demikian Bu Sundari beberapa ulasan mengenai fundamental review yang kemarin maupun ke depan. Saya kira masalah tingkat suku bunga maupun tingkat tenaga kerja menjadi fokus utama kita. Iya Pak Dwi, di sini ada request mengenai prospek emas di semester 2 tahun 2015. Menurut Pak Dwi bagaimana Pak? Oke. Kalau kita melihat jangka pendek, pergerakan untuk di emas semester kedua, saya kira masih terus mengamati pergerakan penguatan di dolar. Apabila terjadi tingkat suku bunga dinaikkan, kemungkinan besar pergerakan harga emas akan turun ya. Kemudian secara fakta juga kita melihat bahwa pergerakan harga emas masih wait and see untuk tren lanjutan. Jadi saya kira untuk semester kedua di tahun 2015 masih mengamati masalah tingkat suku bunga. Kemudian juga saya kira transaksi untuk posisi breakout untuk di emas merupakan transaksi yang tidak terlalu beresiko dikarenakan emas mempunyai sifat apabila terjadi breakout dia akan merespon terhadap kenaikan apabila terjadi breakout buy, kemudian breakout sell atau breakout kita di support dia akan mengalami sedikit penurunan juga. Jadi take profit yang kecil dalam posisi breakout saya kira cukup bagus untuk diikuti di emas. Jadi apabila kita ada yang bertanya mengenai masalah emas ini, sangat sensitif terhadap kebijakan suku bunga, kemudian juga terhadap resesi. Namun kalau kita melihat dari keadaan resesi, saya kira tidak ya untuk semester ini maupun semester ke depan, lebih banyak disebabkan oleh pengaruh kebijakan tingkat suku bunga di Amerika Serikat. Terima kasih Pak Dwi. Semoga tadi yang bertanya mengenai prospek emas di semester 2 ini terjawab ya pertanyaannya. Oke, bisa langsung disimpulkan saja ya Pak Dwi ya mengenai morning briefing hari ini. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dwi untuk mata uang. Minggu ini kita fokus terhadap euro, di mana data yang akan keluar minggu ini mengenai tingkat suku bunga. Juga untuk euro yang jangka panjang mengalami penurunan, meskipun 3 hari terakhir mengalami koreksi ya dari penurunannya tersebut. Dan kita masih menunggu mengenai masalah Yunani dan fokus terhadap pengumuman stimulus untuk zona Eropa. Selain itu juga dari pound sterling yang mengalami signifikansi terhadap penurunan ya, karena posisi selnya lebih besar dibandingkan posisi buy, seiring kecemasan para investor pada pertumbuhan ekonomi. Oke, terima kasih Bu Sundari. Saya kira morning briefing kita sudahi sampai di sini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh marketing untuk menyampaikan informasi ke calon investor maupun investor di Monex Investing Futures. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat bekerja.